Karena itu nanti juga bagian dari ujian itu. Bagian dari ujian kalau nanti nggak dibahas, nanti kalian antara paham dan nggak paham itu. Udah dibuka di e-learning? Yang bagian belakang yang aplikasi turunan mungkin ya. Sudahkah dibahas? Sudah? Belum? Lagi dibuka, Pak. Belum, Pak, belum dibahas. Belum ya? Kalau belum saya bahas dulu ya. Iya, Pak. Oke, coba dulu deh biar nanti bisa tuntas hari ini. Baru nanti masuk yang besok ya, besok masuk tambahan-tambahan itu mungkin ya. Oke, saya masuk dulu ke aplikasi berarti ya. Sudah kebaca di layar? Sudah? Halo, sudah belum? Sudah, Pak. Oke, silakan dilihat di layar, boleh di e-learning juga boleh, silakan. Ini ada dua hal yang perlu saya sampaikan ya. Satu adalah terkait dengan aplikasi ini, kita memanfaatkan atau menggunakan atau mengaplikasikan ya, yaitu turunan atau diferensial atau diferensiasi ya. Nah, dua hal yang harus dipahami adalah bagaimana melakukan evaluasi apakah nanti dia masuk yang maksimasi atau minimasi ya. Itu tentunya ada kriteria yang harus dipahami ya, ada ciri yang harus dipahami. Yang pertama adalah kita harus menurunkan dulu variabel yang ada itu ya, diturunkan dulu. Kalau bisa dibuat jangan bentuk implisit ya, kalau bisa dibuat eksplisit. Artinya apa? Variabel itu hanya ada satu variabel bebas. Nah, itu paling gampang begitu ya. Kalau ada dua atau tiga memang agak susah ya. Jadi kita usahakan yang variabel bebasnya cuma satu ya. Kalau memang belum bisa ya diubahlah ke bentuk yang itu ya, ke variabel tunggal lah ya, atau satu variabel bebas. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus mampu mencari nilai variabel itu berapa. Ya, berapa nilai variabel itu yang harus dicari. Kalau misalnya dia bicara minimum ya ukuran paling kecil berapa gitu kan ya. Atau kalau maksimum ya ukuran paling besar berapa. Nah, ketika kita sudah menemukan nilai variabel itu berapa, yang kedua menguji dulu pada turunan kedua. Nah, penting ya. Ketika pada turunan kedua yang sudah ada persamaannya itu dimasukkan nilai variabel tadi, itu menghasilkan hasil yang negatif. Nah, ini ya negatif. Berarti kita bicara pada maksimasi ya, atau mencari harga maksimum. Tapi kalau sebaliknya, harga yang dimasukkan tadi ke turunan kedua menghasilkan nilai positif atau lebih besar daripada 0 ya, itu berarti kita bekerja dengan mencari minimumnya atau minimasi ya. Oke, saya kira itu yang penting ya. Kemudian kita lihat contohnya saja ya. Contohnya seperti apa kita lihat. Nah, ini ada gambar ya. Gambar ini merupakan bentuk kotak bebas. Kotak bebas ya. Yang jelas ini bisa dipakai untuk menampung suatu cairan ya. Baik bisa minyak atau mungkin air atau bahan yang lainnya lah ya. Nah, yang perlu diketahui bahwa kotak ini bentuknya, ukurannya ya, itu belum ketahuan berapa tingginya, berapa ukuran alasnya ya, belum tahu, tapi diberikan suatu penjelasan di sini bahwa satu ya, volume yang bisa dimasukkan ke sini adalah 216 meter kubik. Yang pertama itu, yang kedua, bentuk alas. Nah, bentuk alasnya ya. Ini berupa bujur sangkar ya. Kalau bujur sangkar itu sisi-sisinya sama nggak panjangnya? Bujur sangkar. Sama, Bujur Pak. sangkar sama kan ya? Sama. Nah, kalau kita asumsikan yang lebarnya X, maka yang panjang pun juga X ya, sama ya. Itu dibilang bujur sangkar. Namun dindingnya itu berupa persegi panjang. Nah, kalau
persegi panjang, berarti ukuran panjang lebarnya nggak sama kan. Kalau misalnya lebarnya X, maka tingginya atau panjangnya kan jadi Y. Udah nggak sama kan, Y dan X kan nggak sama kan. Kemudian bicara tutup. Nah, tutup ya. Tadi kan alasnya atau tutup bawah ya. Tutup bawah namanya alas, yang di atas kan tutup kan. Nah, alasnya ini ada, tapi yang tutupnya tidak ada ya. Kan terbuka ini. Bagian atasnya terbuka, berarti tidak perlu biaya ya. Nah, biaya yang dibutuhkan nanti paling biaya untuk alas berapa? Biaya keempat dindingnya, depan, belakang, kanan, dan kiri kan dinding itu kan. Kan butuh biaya itu ya. Nah, ternyata disebutkan bahwa biaya untuk alas itu 5.000 per meter persegi dan dindingnya 2.500 per meter persegi. Nah, kita paham ini ya. Yang dihitung itu hanya alasnya, biayanya berapa, karena terbuka ya, kecuali tertutup. Nah, kalau tertutup berarti butuh menghitung biaya alas dan biaya tutup. Nah, dinding pasti keempat-empatnya harus ada kan, depan, belakang, kiri, kanan. Nah, itu butuh 4 dinding ya. Nah, perluasannya itu 2.500. Kita punya 4 dinding kan, per dinding luasnya berapa? X kali Y kan ya. X kali Y, kalau ada 4 dinding berarti 4 kali kan, 4 X kali Y kali biayanya berapa? 2.500 kan. Nah, kalau biaya alas tadi cuma 5.000 ya. Nah, ukuran luasnya dari alasnya kan panjang kali lebar, berarti X kali X ya. X pangkat 2 kali 5.000 biayanya kan gitu. Oke, kita lihat contoh ya, perhitungannya kita lihat ya. Bagaimana cara menghitungnya kita lihat. Nah, coba ini ya. Halo, udah kebaca di layar? Baca, Pak. Oke. Sudah, Pak. Volume ya, volume. Volume itu adalah kalau ukurannya jelas, bentuk bendanya jelas, itu hanya diukur dari luas alas kali tinggi. Nah, ini kebetulan kan jelas ukurannya kan. Alasnya bentuknya adalah bujur sangkar, tingginya kan Y tadi kan. Maka luas alasnya adalah X kali X kan. Tingginya kan Y, maka inilah volumenya. Luas alas kali tinggi, dari X kali Y ya. Atau X pangkat 2 kali Y kan. Nah, volume yang diisikan tadi kan 216 meter kubik kan. Sehingga 216 sama dengan X pangkat 2Y, atau nah ini yang saya bilang. Bentuk ini adalah bentuk yang implisit karena Y dan X masih mencampur. Itu bergabung ya. Kita pilih aja Y-nya misalnya 216 dibagi X pangkat 2 kan. Nah, oke, jadi Y udah tahu bahwa nanti korelasinya 216 dibagi X pangkat 2. Kemudian alasnya ya, biaya untuk alas. Kita bilang tadi alasnya berupa bujur sangkar. Panjang lebarnya adalah sama X, maka luasnya X kali X kan. Kali biayanya 5.000, maka 5.000 kali X pangkat 2 ya. Dinding ada 4 kan. Depan, belakang, kiri, kanan. Jadi 4 dengan ukuran luas yang sama ya. X kali Y. Biayanya 2.500, maka dinding total biayanya butuh 4 kali X kali Y kali 2.500 atau 10.000 ya. X kali Y. Total biaya yang dibutuhkan berapa? Yaitu adalah biaya untuk alas dan ditambah dengan biaya total untuk dinding. Yaitu 5.000 X pangkat 2 plus 10.000 XY kan. Nah, ini Y-nya ini ya masih ikut ya ini ya. Maka usahakan kalau nanti dibuat dalam bentuk yang implisit jadi eksplisit ya, diubah ke eksplisit, maka Y-nya diganti ya, diganti dengan persamaan nomor 1 ini. Y-nya adalah 216 per X pangkat 2 kan. Sehingga kalau kita nyatakan pengganti Y-nya adalah 216 per X pangkat 2 dan biaya total diberi simbol sebagai H ya. H itu adalah biaya total ya. Tentunya menjadi 5.000 X pangkat 2 plus 10.000 X ya. Kali Y-nya diganti 216 per X pangkat 2. Ya. Nah, ini X kebagi X pangkat 2 berarti tinggal per X kan. Atau kalau dikalikan dengan 10.000 jadi 2.160.000 per X ya. Ingat itu. Dan biaya untuk asal kan 5.000 X pangkat 2. Nah, inilah yang harus kita turunkan DH per DX-nya ya. Nah, sekarang per X
ini kan boleh diubah menjadi X pangkat min 1, paham ya? Halo, jelas ini ya? Boleh Jelas, Pak. diganti dengan X pangkat min 1 ini, boleh saja. Ya, kalau kita turunkan ya. Yang DH per DX untuk 5.000 X pangkat 2 apa? 2 kali 5.000 kan? 5.000. 10.000 kali X-nya pangkatnya turun 1 kan? Nah, yang di belakang ini kan X pangkat min 1 kan ya? Nah, X pangkat min 1 kalau diturunkan dapatnya kan min 1 ya, min 1, X-nya pangkatnya berkurang min 1 dari X min 1 dari X pangkat min 2. Paham ya? X Paham, pangkat Pak. min 2. Nah, tadi min 1 kali 2.160.000 ya min. Jadi min ya, min 2.160.000, X-nya pangkat min 2. Kalau dibikin ke bawah jadi X pangkat 2 plus ya. Halo, sampai di sini paham ini? Paham ya? Jadi perubahan ini yang penting ya. Ini mungkin harus dituliskan X pangkat min 1 kali ya. Perlu satu, saya tambahkan deh. Perlu ya saya tambahkan dulu ya. Mudah-mudahan bisa, masih bisa.
Halo. 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 Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. Sudah tampak di layar belum? Sudah? Udah, Pak. sudah Pak. Sudah, Bisa Pak. coba saya gedein dulu dah. Kalau bisa gedein dulu. Bisa lebih besar nggak di layar? Bisa? Bisa, Pak. Sudah Pak. Ntar dulu. Ntar dulu. Ntar dulu ada gangguan. Ntar dulu. Saya gedekan dulu, ntar dulu. Biar, nah. Udah. Halo, udah kebaca di layar ya? Iya Pak udah. Nah ini coba, ini saya tunjukkan nih ya. Tadi kan X itu kan jadi X pangkat min 1 ini kan. Supaya jelas ya. Nah ketika diturunkan, ini loh ya. Ini kan dapatnya kan 2 kali 5.000 kan 10.000 kan ya. X-nya kan pangkatnya turun 1. Nah yang ini hati-hati ini ya. Min 1 ini. Kalau diturunkan kan dapatnya kan min 1 kali 2.160.000 kan min 2.160.000 kan. Tapi X-nya kan min 1 lagi kan ya. Jadi min 2 paham ya? Min 2 ini ya. Paham kan ya? Halo semuanya? Paham? Ya paham. Nah, yang penting ini perubahan dari X pangkat min 2 ini. Karena kan min dikurangi min lagi kan. Min 1 jadi min 2. Nah, sehingga kita boleh mengubah menjadi 10.000 X ya. Tapi kalau mau dibuat ke bawah jadi pangkat, nah ini pangkatnya 2 harusnya, harus pangkat 2. Salah ini. Yang perlu diperbaiki lagi, ntar dulu ada yang salah ini. Pangkat 2 harusnya ini ya. Yang benar harusnya ini yang benar nih. Ntar dulu, wait lagi. Kita perbaiki dulu ya, biar nyaman deh lihatnya. X pangkat min 2 yang benar harusnya ini. X pangkat 2 ya. Halo, sudah bisa dilihat di layar belum? Sudah? Sudah Pak. Nah, ini ya, tadi kurang pangkat 2 tadi ya. Jadi kalau ini mau dibikin ke bawah boleh aja, tapi pangkatnya jadi pangkat plus 2 ya. Nah, sehingga ini target kita mencari variabel X ini berapa? Tentu saja DH per DX-nya diberikan nilai 0 ya, dibuat 0. Kalau ini 0 berarti 10.000 X ya, min 2.160.000 per X pangkat 2 itu bernilai 0 kan? Atau kalau cari X-nya berapa, ini bisa pindah ke ruas kanan ya, yang 2 juta kan ya, yang 2.160.000 bisa pindah ke ruas kanan. Nah ini kan sama-sama ada 0, 0, 0 sebanyak 4, ini kan bisa dicoret dulu 0-nya ini. Sehingga tinggal X sama dengan 216 per X pangkat 2 atau X pangkat 3 ya. Jadi ini ketemunya X pangkat 2 pindah ke kiri jadi pengali, X pangkat 2 kali X jadi X pangkat 3 kan, paham ini ya. Kemudian yang di sebelah kanan tinggal 216. Lalu paham ini X pangkat 3? Paham ya cara mencarinya ya. Ini ketemu dengan yang kiri jadi kan X kali X pangkat 2 kan X pangkat 3 kan. Yang kanan tinggal 216. Sehingga X-nya itu adalah akar pangkat 3, 216 berarti kan 6 ya. Lalu paham ini 6? Lalu jelas 6 ya. Halo, jelas? Paham ini cari X-nya?
Halo, di semua. Maaf Pak, itu tadi X pangkat 3 dapat dari mana Pak? Ini loh, kan ini kan per ini kan. Ini kan per X pangkat 2 ini, per ini ya. Paham ya, 10.000 X sama dengan 2.160.000 per X pangkat 2. Ini bisa paham ya gini nih, tulis begini nih. Iya Pak. Ini sebenarnya kan per X pangkat 2 ini. Paham ya? Paham? Paham, Pak. Ya, kalau nggak paham, kalian bisa tulis dulu 10.000 X sama dengan 2.160.000 per X pangkat 2. Coba semua tulis dulu biar paham. Kemudian nolnya itu dicoret kan bisa. 0, yang 40 itu dibuang dulu dicoret. Yang kiri habis tinggal X, yang kanan tinggal 216 per X pangkat 2 kan? Ya, paham ya? Iya. Bisa Iya, potong satu langkah memang ini. Sehingga ini kalau nolnya udah hilang kan tinggal X sama dengan 216 per X pangkat 2 kan? Atau kalau satu langkah dihilangkan jadi X pangkat 2 kali X, itu X pangkat 3. Halo? Paham, Jelas Pak. ini ya? Ya, sama dengan 216 kan? Nah, akar pangkat 3 dari 216, 6 kan ya? Benar 6, kalkulator? Iya, Pak. Ya, oke. Nah, kemudian Y-nya tadi apa ini kan? Y-nya kan 216 per X pangkat 2. Nah, ini. 216 per X pangkat 2 berarti X-nya kan 6 pangkat 2 kan? 36 ya. Sehingga untuk Y-nya adalah ketemunya juga 6. Coba sampai di sini dulu dipahami dulu. Yakin nggak kalian bisa memahami ini? Yakin ini? Paham semuanya? Jelas semuanya? Halo? Halo? Jelas? Oke ya, X6, Y6 ya. Nah, yang kedua, kita harus menguji dulu turunan keduanya. Nah, tadi kan kita punya turunan pertama kan ini ya, DH per DX itu kan 10.000, ini ya 10.000 X ya, min 2.160.000 X pangkat min 2. Coba, kalau ini diturunkan sekali lagi dapatnya apa? Itu nanti yang mendapatkan D pangkat 2H per DX pangkat 2 tadi ya, nanti loh. D pangkat 2 per DX pangkat 2. Berarti kan turunan dari masing-masing ini dapatnya apa ini? 10.000 X apa? min. Bukan ya? Iya, 10.000. Yang ini X pangkat min 2 kali 2.160.000 ini apa dapatnya? Plus X pangkat min 3. Plus Ya. 2.160 Ya, karena X ini kan pangkat min 3, Pak. min 2. Min 2 kali min 2 160.000 kan 432 kan? 4320 ya. Tapi X-nya kan berkurang satu lagi. X pangkat min 2 min 1 kan? Ya, jadi X pangkat min 3. Nah, ini loh. Nah. Halo, paham ini ya? Paham semuanya 10.000 plus 4320.000 per X pangkat 3. Paham ini ya? Halo, paham? Jelas? Paham, Pak. Oke, nah sekarang begini. X yang 6 ini kita buktikan dulu. Masukkan ke sini. Nah, artinya kan X-nya kan 6. 6 pangkat 3 kan? 6 pangkat 3 kan 216. 4.320.000 dibagi 216, berarti kan dapatnya kan 20.000 kan ya? Nah, 20.000 tambah 10.000 kan 30.000. Ini pasti positif kan? Nah, kalau kita punya nilai uji positif, berarti kan ini ya tadi ya, kalau hasil penghitungan turunan kedua adalah positif, maka kita bicara yang minimasi. Karena memang kita sekarang diminta untuk menentukan ukuran yang paling ekonomis, yang paling murah. Ekonomis ya, berarti minimum ya. Yang paling minimum. Sehingga kalau kita punya nilai 30.000, ini pasti meyakinkan bahwa ini pasti di atas 0. Ya kan ya? Halo ya? Karena kan 30.000 kan pasti positif kan? Berarti memenuhi syarat minimum. Berarti 6 itu minimum, dan minimum. Nah, Z juga 6, ya itu juga dua-duanya minimum. Berarti kita punya ukuran X dan Y itu sama. Nah, kalau X dan Y sama, gambarnya direvisi lagi. Karena ternyata X-nya 6, Y-nya 6. Berarti kan kubus ya. Kubus kan ya? Ya. Iya, Pak. Ya kubus, karena semua ukuran sama. Jadi, ternyata yang tadinya tidak tahu bentuknya apa,
terakhir bisa ditentukan bahwa itu semua sisinya sama sehingga dibilang adalah bentuknya kubus. Dengan sisi-sisi adalah 6 meter. Oke, sampai di sini ada yang masih menanyakan atau belum paham? Jelas semuanya? Halo, jelas? Halo. Jelas ini? Halo. Jelas, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan dilihat ke belakang. Nah, ini tugasnya apa ini? Tabung ya. Tabung atau silinder sama ya. Coba sekarang begini, kita mencoba mempraktekkan dengan alur cerita soal ini ya. Sekarang kalian boleh menyiapkan satu kertas lembar aja ya. Kita mau membuat tiruan atau ya simulasi lah ya. Seolah-olah yang kita bikin nanti adalah bentuk tabung. Coba sekarang kalian siapkan dulu. Kertas apapun boleh ya, yang penting bisa digulung lah ya. Bisa digulung. Sudah punya kertas kosong? Semua sudah nyiapkan? Halo? 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 Tunggu, Pak. Sudah siap ya? Sudah? Halo, sudah siap belum? Sudah? Sudah, siapkan kertasnya? Diam semua sih ya. Sudah, Pak. Sekarang coba digulung. Ujung-ujungnya ditemukan, digulung, sehingga membentuk tabung. Sudah, Pak. Sekarang coba digulung dulu ya, sehingga membentuk menyerupai tabung atau silinder. Tolong dibuka mikrofonnya, kita diskusi dulu. Buka mikrofon. Ya supaya ini jelas apa yang saya sampaikan. Coba, apa yang kalian buat itu sudah mirip dengan bentuk tabung atau silinder? Sudah? Sudah belum? Halo? Halo? Iya, sebentar, Halo? Pak. Hah? Lagi dibuat, Halo? Pak. Digulung aja, ditemukan permukaan ujung-ujung kertas sehingga membentuk tabung atau silinder lah. Sudah? Sudah belum? Sudah, Pak. Nah, gini. Yang panjang itu kalian beri notasi panjang ya, itu tingginya ya, tingginya. Itu diberi L ya, coba diberi tanda L. Diberi tanda L. Jadi antara alas dan tutup itu diberi. Jadi gini, walaupun bolong, itu sebenarnya nanti kalau kita pakai untuk isi bahan cairan ya, itu nggak boleh tumpah kan. Kalau bolong namanya kan terowongan ya. Terowongan namanya itu, kalau ditutup namanya kan silinder itu. Paham ya? Jadi tolong ditutup dulu. Tutup dengan terserah mau pakai apa. Yang penting tutup kedua ujungnya ya. Sudah. Tutupnya itu bentuknya apa? Silinder bukan? Lingkaran bukan? Iya, Iya, Pak. Iya, Lingkaran Pak. ya? Iya, Pak. Lingkaran ya. Nah, sekarang begini. Tandain tingginya sebagai L. Sudah semua tandain?
pakai L. Ya, L ya tingginya ya. Ditandain biar nanti nggak bingung. Ya jelas apa yang saya perintahkan biar nanti kalian nyambung. Sudah dibuat tanda L, sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Namanya L itu long tinggi ya, long tinggi. Atau lengnya lah. Pak, ditutupnya atau ditabungnya kan, Pak? Ujung-ujungnya, ujung itu, ujung tutup satu dengan yang lain diberi panjangnya sebutlah L dulu ya, nggak usah diukur panjangnya berapa, yang penting L dulu lah. L ya, sudah. Pak. L aja, diberi tanda L, nggak usah diukur ya, diberi L aja. Paham ya, udah ya, sudah belum? Halo? Udah, Pak. Nah, sekarang begini. Kalian lihat ujung-ujungnya itu berupa lingkaran bukan? Lingkaran ya? Ya, Pak, Kan? lingkaran. Tutup satu dengan yang lain kan lingkaran kan? Ya, Iya, kalau Pak. nggak sempat tutup nggak apa, yang penting dianggap itu tertutup bentuknya lingkaran gitu aja ya. Paham ya? Nah, itu diberi notasi untuk jari-jarinya R aja, R besar ya, R besar. Sudah saya diberi tanda R ya, R kan. Nah, sekarang keliling lingkaran itu berarti kan ujung kertas satu dengan ujung kertas yang lain yang membentuk lingkaran itu kelilingnya berapa? Keliling atau panjang ujung ke ujung berapa? Keliling lingkaran berarti kan berapa itu? V kali D. 2 PR ya. 2 PR, paham ya? 2 PR, P-nya 3,14. Jadi keliling atau panjang ujung ke ujung daripada kertas yang digulung tadi, permukaan yang digulung, itu panjangnya 2 PR. Paham itu? Keliling ya? Paham ya? Nah, yang 2 PR kalian sekarang tandain, dibuka semuanya, dibuka gulungannya dibuka. Buka semuanya ya. Yang tinggi tetap sebagai L, tapi yang pertemuan ujung dengan ujung tadi diberi nama 2 PR ya. Sudah? Sudah belum? Halo, jadi yang tingginya sebagai L, yang pertemuan dua ujung kertas diberi ukurannya 2 PR. Sudah semuanya? Sudah belum? Halo, sudah belum? Udah, Pak. Nah, kan tandain dulu L dan 2 PR ya. Coba saya bandingkan dengan yang saya bikin. Lalu saya keluar dulu sebentar ya. Bandingkan dengan yang saya bikin dengan Paint, coba nanti silakan dibandingkan saja ya. Dulu saya buka coba yang saya bikin. Kita lagi gangguan jaringan kayaknya nih. Halo, masih kedengaran suara saya? Halo, masih mendengar suara saya, benar nggak? Kedengaran, Pak. Masih, Pak. Lalu ada jaringan, ada gangguan jaringan sebentar, nggak bisa tampil. Lalu. Coba sambil kalian lihat punya kalian ya. Ini belum bisa dibuka soalnya.
Itu tadi yang tingginya kan L ya? Ya kan? Iya, Pak. Nah, itu sebutnya sebagai panjang ya. Kemudian yang ujung yang lain, sisi yang lain, itu kan sebagai lebar ya. Lebarnya kan 2 PR, ya apa tidak? Ya, benar ya. 2 PR, benar kan? Benar nggak? Panjangnya jangan diukur pakai pakai meter garis. Biasa diukur pakai garisan dulu ya, nggak usah diukur dulu. Kita sebut saja sebagai 2 PR itu. Halo, bisa dipahami maksudnya ya? Jadi lebarnya 2 PR. Boy, ada yang mau invite bapaknya lagi? Halo semuanya. Halo. Ya, Pak. Ya maaf gangguan jaringan bentar dulu.
Halo, bisa dilihat di layar belum? Sudah? Bisa, Pak. Nah, coba ini. Tadi kan kalian sudah bikin bentuk gulungan tadi ya? Ya kan? Coba. Saya juga membuat suatu ilustrasi begini. Dari gulungan itu kira-kira kan begini ya bentuknya ya. Ada ujung-ujungnya, bentuknya kan lingkaran nih kan ya. Halo? Ya. Iya. Tadi saya berikan suatu instruksi tingginya tuh L. Nah, ini L kan. Nah, kemudian yang kedua tadi saya suruh menghitung ini ya, keliling ini kan ya, keliling. Kalau ini kan, nah ini loh. Pertemuan dua ujung ini kan keliling namanya nih, keliling ya. Ini kan 2 PR ya. Nah, ini loh 2 PR ya. Nah, ketika dibuka, dilepas, dipotong kembali, dilembarkan lagi, kan begini bentuknya kan ya. Halo, begini nggak? Nah, yang ujung-ujungnya itu adalah 2 PR, tingginya tetap L kan ya. Halo. Iya, Pak. Nah, sekarang yang saya tanyakan terkait dengan biaya ya, biaya. Karena kan di dalam soal nanti kalian juga harus menghitung biaya total untuk membuat kedua tutupnya dan dinding atau selimutnya. Kalau tutup itu kan hanya menghitung luas lingkaran ya, paham ya? Tutup kan lingkaran ini kan ya. Halo, paham ya? Jelas ini? Paham? Kalau lingkaran itu luasnya apa? Lingkaran. PR kuadrat, Pak. PR kuadrat atau PR pangkat 2. Kalau ada 2 berarti kan 2 tutup ya. Berarti kan luasnya 2 kali kan, 2 kali PR pangkat 2 dengan biayanya berapa? Itu berarti biaya untuk kedua tutupnya. Nah, sekarang yang untuk yang bicara yang selimutnya atau dindingnya. Nah, ini ukuran luasnya berapa ini ya kalau kita hitung ini ya, luasnya ini ya. Panjang kali lebar kan ya, berapa ini ya? Panjangnya berapa, lebarnya berapa ini? Halo, bisa dihitung berapa nih? Halo, berapa panjang lebarnya? Kalikan. Halo, berapa nih? Halo semuanya. Panjangnya L, lebarnya 2 PR. Luasnya berapa? Halo. 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 2 PR kali L. Ya, 2 PR kali L. Itu adalah luas dindingnya. Nah, ini kan 2 PR kali L. Oke ya, atau 2L PR sama saja ya. Sekarang silakan digabung biayanya ya. Biayanya, total biayanya berapa? Biaya untuk tutupnya tadi kan PR pangkat 2 luasnya ya. Kali kan 2 ujung, 2 tutup. Berarti 2 kali PR pangkat 2 kan. Nah, biayanya berapa? Di dalam soal itu 5.000 kan ya? Halo? Berapa biaya tutupnya? 5.000 bukan? Halo, 5.000 ya? Iya, Pak. 5.000. 5.000 kan? Dindingnya biayanya berapa dinding? Biaya dinding? 10.000 bukan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kita ikuti aturan yang ketika contoh 1 tadi total biaya sebagai H ya. Jadi H itu adalah 2 lingkaran ya. 2 kali lingkaran 2 PR pangkat 2 kali 5.000 biayanya ditambah ya. Ditambah luasan daripada selimutnya 2 LPR kali biayanya 10.000 kan. Nah, ini adalah menggambarkan bahwa hanya terdiri atas 2 tutup dan dinding. Nah, persoalannya L-nya, nah ini ya, tidak boleh muncul bersama dengan R. Sebagaimana yang kita lihat contoh tadi ya, Y tidak boleh muncul, harus diganti dengan X kan. Nah, sekarang penggantiannya bagaimana nih? Silakan kalian menggunakan rumus daripada volume dulu ya. Halo, volume daripada silinder itu apa? Luas alas kali tinggi kan? Halo, luas alasnya berapa? PR pangkat 2, tingginya berapa? L. Halo, paham ini ya? Paham? Halo, paham? Paham, Pak. Volumenya. Nah, karena volumenya 1000, maka L-nya berapa? L-nya adalah 1000 dibagi PR pangkat 2. Kalau P-nya 3,14, berarti L-nya adalah 1000 dibagi 3,14 kali R pangkat 2. Nah, ini L-nya nanti masuk ke sini ya. Paham ini ya? Halo? Apa yang saya gerakkan kebaca nggak di layar?
Kebaca ya, kursor saya ya. Halo, kebaca nggak di layarnya? Di layar. Baca, Pak. Nah, ini loh. Nah, di sini nah. Untuk sini ya. Jadi L itu penggantinya apa tadi? 1000 per Pi 3,14. atau 314 kali R pangkat 2 masuk ke sini ya. Nanti kan Pi-nya hilang ini, Pi-nya. R-nya juga hilang 1 nanti ya. Nah, itu nanti DH per DR-nya berapa dicari dulu ya. DH per DR-nya berapa untuk menentukan ukuran daripada R-nya berapa panjangnya. Kalau R sudah ketahuan, maka L-nya bisa dihitung kan. 1000 dibagi 3,14 per R pangkat 2 kan. Coba dicatat. Saya beri kuncinya ya. R-nya itu ketemunya sekitar 6,8 sekian. L-nya juga hampir sama, 6,8 sekian. Halo, tolong dicatat. Kuncinya ya, R-nya itu 6,8 sekian. Nanti diambil 2 angka lah, 2 atau 3 angka di belakang koma ya. L-nya juga begitu, 6,8 sekian. Diambil 3 angka lah, atau 2 angka di belakang koma ya. Halo, paham ini semuanya? Jelas kuncinya? Jelas ya? Terus soal tugas ini ya. Paham ini? Halo, semuanya jelas? Halo, jelas? Halo? Halo, paham nggak ini? Halo, paham nggak? Halo? Sambil dibaca soalnya di e-learning tadi ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Coba dibaca di soalnya dulu, sambil saya tunjukkan ini. Di layar ini ya. Coba kalian bacakan soalnya apa? Yang tugas itu. Halo, diam semua. Halo, ngantuk. Ngantuk ya. Soal yang tadi, Pak. Iya. Sebuah tabung yang tertutup rapat berisi cairan setengahnya. Bentuk tabung adalah silinder tegak dengan biaya pembuatan dinding 10.000 per meter Ya. persegi Ya. dan tutup 5.000 per meter persegi. Bila dikehendaki tabung tersebut diisi penuh, dapat menampung cairan 1000 meter pangkat 3. Maka tentukan ukuran ekonomis tabung tersebut. Nah, ini kan bicara ekonomis kita ya. Berarti kalau tadi ekonomis berarti turunan keduanya harus positif ya tadi ya. Halo. Jadi D, nah nanti ini D pangkat 2H per DR pangkat 2-nya itu harus bernilai positif ya. Atau lebih besar daripada 0 kan. Jadi begini. Dari H yang sama dengan 2 PR pangkat 2 kali 5.000 plus 2 L PR kali 10.000 ini ya. Di mana L-nya diganti dulu dengan 1000 per 314 R pangkat 2. Nanti dicari DH per DR-nya dulu, paham ya? Halo semuanya, paham? Halo, jelas ya? DH per DR-nya berapa? Nah, DH per DR sama dengan yang turunannya berapa, itu diberi nilai 0, itu maksudnya untuk mencari R-nya ya. Halo, untuk mencari R-nya kan? Nah, tadi saya berikan kuncinya R-nya 6,8 sekian kan ya. Oke. Yang 6,8 itu nanti dipakai untuk menguji pada turunan keduanya. D pangkat 2H per DR pangkat 2-nya ya. Itu harus bernilai positif. Kalau kita mengatakan bahwa R dan L-nya adalah ukurannya yang minimum ya. Lalu jelas ini? Paham ya? L dan R ketemunya tadi 6,8 sekian ya. Jelas ini? Nah, silakan ini difoto dulu, didokumentasikan dulu yang ini. Untuk penjelasan dari soal tugas ini ya, coba lihat. Di foto di screenshot juga boleh ya. Didokumentasikan lah. Halo, sudah belum? Halo, sudah dokumentasi? Halo.
Udah, Pak. Nah, kalau sudah silakan sekarang ikuti apa yang kalian sudah dokumentasikan itu, tapi ditulis rapi ya, rapi ya. Kemudian dipakai untuk menghitung soal tugas itu. Sekali lagi, kunci R dan L-nya ukurannya sama 6,8 tadi kan ya. Halo, jelas ini? Halo, jelas? Halo, jelas nggak? Halo, jelas apa yang diminta? Paham? Halo, paham? Halo, paham? Bapak, Mbak, Ya, itu yang 2 VR kuadratnya V-nya dimasukin juga atau enggak, Pak? P-nya. Iya. Ya terserah, mau diambil 3,14 boleh, atau tetap P juga boleh. Silakan aja. Kalau mau aman 3,14 kali ya, itu lebih aman ya. Supaya nanti ketemu dengan kuncinya kan tadi 6,8 sekian itu, ya kan? Ya, ganti aja 3,14. P-nya 3,14 ya. Oke, yang lain? Halo? Silakan lagi. Halo? Ada yang ditanyakan lagi nggak kira-kira? Belum? Oke, kalau belum silakan dicoba dulu ya. Nanti saya tunggu sampai jam 9 ya. Lalu dipresentasikan apapun hasilnya, nggak perlu takut salah ya. Nanti ada koreksian kan. Jelas ya? Halo, jelas? Halo? Halo, jelas? Halo, ada pertanyaan nggak atau belum? Halo semuanya? Halo semuanya, kok diam aja? Tapi nyoba ngitung, Pak. Masih ngitung. Ya, ya. Kalau sekiranya ada yang perlu ditanyakan, tanyakan aja, nggak usah malu-malu ya. Jadi nggak usah takut salah deh, ya. Oke, saya tunggu saya jam 9 ya. Nanti dipresentasikan deh, ya, lewat Google Meet juga boleh atau WA silakan.
Bapak. Ya, silakan, ya. Ini tuh jadi kita pertama nyari R-nya dulu, habis Ya. itu kita cari L-nya dulu. Ya. Ya, Habis itu pakai yang contoh satu, Pak. DH per DX. betul. Ya. Itu untuk menguji turunan keduanya ya. pertama. Oke. Ya, silakan. Udah benar itu ya.